Sekarang kita masuk pada persiapan pasien dengan gangguan aktivitas untuk pemeriksaan diagnostik. Definisinya yaitu CT atau scan kepala, yaitu suatu teknik pemeriksaan diagnostik imaging atau penciptaan yang menggunakan teknologi komputer berbasis X-ray. Nah, pemeriksaan ini memberikan hasil yang lebih detail dibandingkan pemeriksaan X-ray biasa. Nah, persiapan menjalani pasien pemeriksaan CT scan kepala, yaitu pasien memerlukan persiapan khusus sebelum menjalani pemeriksaan CT scan. Yang kedua, tak perlu memakai perhiasan termasuk anting-anting atau benda logam lain pada hari H pemeriksaan. Nah, perempuan mesti melepas bra jika ada kandungan logam seperti kawat. Kemudian pasien juga wajib menginformasikan kepada dokter semua jenis obat tengah yang dikonsumsi dan ada tidaknya alergi. Nah, dokter kemudian mungkin akan meresepkan obat khusus yang mengurangi reaksi alergi jika pasien memiliki alergi terhadap material cairan kontras. Adapun peralatan yang digunakannya di sini ada 7, yaitu ada alat pemindai, meja periksa, cairan kontras, tabungan sinar X, komputer, tombol panggilan, dan ada intercom. Nah, di sini juga ada posisi pasien. Nah, dalam pemeriksaan CT scan kepala, ini pasien harus telentang dengan kepala ke arah gantri atau rumah tabung sinar X. Nah, pasien harus tepat di garis tengah pemindai. Nah, operator bisa menggunakan tali pengikat khusus untuk mempertahankan posisi kepala pasien. Nah, pasien itu juga akan harus melihat sedikit menunduk dagu ke arah dada. Yang kedua yaitu elektrosefalogram atau EEG adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Nah, tindakan ini menggunakan sensor khusus yaitu elektroda yang dipasang di kepala dan dihubungkan melalui kabel menuju komputer. EEG akan merekam aktivitas elektrik dari otak yang direpresentasikan dalam bentuk garis gelombang. Selanjutnya yang ketiga yaitu magnetic resonance imaging atau MRI adalah jenis pemeriksaan radiologi yang dilakukan menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menampilkan gambar organ serta jaringan di dalam tubuh. Nah, prosedur ini akan menghasilkan gambar organ dalam secara lebih rinci dan berbentuk 3 dimensi. Hasil MRI dapat digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit maupun memantau proses pengobatan. Nah, sebelum MRI diinformasikan pada dokter apabila pasien itu mengalami kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal atau hati, baru saja mengalami operasi, ada juga memiliki alergi terhadap makanan atau obat tertentu, ada juga menginap asma dan sedang hamil atau kemungkinan hamil. Keempat yaitu persiapan sebelum lumbal pungsi atau LP. Saat awal pemeriksaan, dokter akan itu menanyakan riwayat kesehatan pasien dengan melakukan pemeriksaan fisik. Dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti tes darah, CT scan atau MRI jika diperlukan. Nah, pasien disarankan untuk meningkatkan asupan cairan dengan memperbanyak minum air putih sejak 2 hari sebelum prosedur lumbar pungsi dilakukan. Nah, pasien juga perlu puasa selama 3 jam sebelum prosedur. Namun tetap diizinkan untuk minum air putih. Pasien sebaiknya didampingi oleh keluarga atau kerabat karena tidak diperbolehkan membawa kendaraan selama 24 jam setelah prosedur. Nah, pasien juga tidak disarankan menggunakan transportasi umum seorang diri. Pasien juga akan diminta untuk melepas semua perhiasan yang digunakan termasuk
Agar lebih mudah, sebaiknya pasien tidak mengenakan aksesoris atau perhiasan apapun dari rumah. Pengaturan posisi pasien saat prosedur lumbang fungsi ini, pasien diminta untuk naik ke meja pemeriksaan dan berbaring menyamping. Dagu didekatkan ke dada dan lutut didekatkan ke perut. Nah, pasien juga bisa duduk dengan tubuh berstandar ke depan atau memeluk bantal. Posisi-posisi tersebut membuat ruang di antara tulang belakang lebih luas.